Haleluya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita di rumah aja gak ngapa-ngapain mungkin, tapi berkat Tuhan boleh tetap terus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu saat ini dalam ibadah ini, saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan yang sama juga teman-teman boleh nikmati dalam kehidupan teman-teman sekalian. Pada saat ini kita akan menyanyikan pujian, inilah rinduku. Biarlah pujian ini boleh menjadi pernyataan dari kita semua bahwa kita akan memberikan hati kita, memberikan jiwa kita untuk kita mengikuti ibadah ini. Senap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini ketika kami memberikan hati kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memegang
kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Amin. Ya, ketika kita menghadapi hari-hari belakangan ini, kita tentu mungkin ada yang merasa gelisah, ada yang merasa tidak nyaman, tapi yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita, menyertai dari sekarang sampai dengan selamanya. Kita naikkan pujian, berpegang pada perjanjian Rajaku, ku bersorak dan memuji namanya. Berpegang pada perjanjian Rajaku, ku bersorak dan memuji namanya, memuliakan Allah itu maksudku. Berpegang pada perjanjiannya tinggal tetap teguh, perjanjiannya tinggal tetap teguh, meski ketakutan membuatku ragu, karena firman Allah ku takkan goyang. Berpegang pada perjanjiannya ku berpegang, berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjiannya, berpegang pada perjanjian Allahku. Aku dilindungi dengan kasih-Nya, dengan pedang Roh aku menang selalu. Berpegang pada perjanjiannya, ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjiannya. Pada saat-saat sekarang ini, mungkin ketika kita ada di rumah, dimanapun kita ada, kita merasakan kegelisahan, kita merasakan ketakutan karena pandemi yang sedang berjalan ini. Tapi yang perlu kita yakini dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubah ketakutan kita menjadi berkat dan menjadi kesejahteraan dalam hati kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang, dan perisai di hidupku. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Nyonya Mayer Roma Marwa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami telah mengagungkan Tuhan. Dan kini Bapa, kembali kami akan diisi oleh firman Tuhan, Engkau kuasai seluruh kehidupan kami. Dan biarlah ada kekuatan baru mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh sanggup menjalani kehidupan ini. Meteraikan firman bagi kami sekalian lewat pendengaran kami akan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Allah kita luar biasa dalam kehidupan ini.
kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama-sama dalam ibadah gerakan pembawa suluk. Sekarang saya mau absen dulu. Apa kabar GPS? Luar biasa. Yes, yes, yes. Asik, asik, asik. Masih semangat dan terus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Di luar sana ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak pergumulan secara khusus masa-masa pandemik ini. Tetapi biarlah seperti tema kita pada malam hari ini, kelemahan yang menguatkan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. 2 ayat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kemudian dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini atau malam hari ini, kelemahan yang menguatkan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan seseorang. Siapapun kita, masing-masing kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian dikasih oleh Tuhan, hidup kita manusia diumpamakan seperti roda yang berputar terus menerus. Ada saat kita merasa bahwa kita ada pada zona nyaman. Kita menikmati berkat-berkat Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan semua berhasil adanya. Tidak ada persoalan. Ada saat kita merasa ada pada zona yang di tengah-tengah. Ada susah, ada suka. Tetapi ada saat kita merasa dan akan mengalami titik terendah dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat ketika kita mengalami titik terendah dalam hidup kita? Dan titik terendah itu membuat kita tidak berdaya. Kemudian yang dikasihi oleh Tuhan, titik terendah itu adalah sebuah proses bagi kita. Apakah itu berupa kegagalan, sakit penyakit, tantangan persoalan? Itulah yang menjadi titik terendah bagi kita ketika kita merasa lemah. Rasul Paulus juga mengalami hal itu dalam kehidupannya. Sebuah proses bagi Paulus. Sesungguhnya Paulus memiliki alasan yang kuat untuk bermegah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Paulus memiliki alasan yang kuat untuk menyombongkan diri. Karena dia punya pengetahuan tentang Allah. Dia punya pengalaman yang banyak dalam pekabaran Injil. Tetapi Tuhan menghendaki yang lain dalam hidupnya. Paulus tidak dapat menyombongkan diri. Tetapi sebaliknya yang ia alami dalam hidupnya, ayatnya yang ke-7 dari 2 Korintus 12 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghendaki supaya kita bisa menunjukkan kehebatan kita, kemampuan kita. Tetapi Tuhan berkehendak yang lain.
Seperti itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus diberi suatu duri dalam daging. Kata duri adalah suatu kata kiasan. Itu berupa satu godaan, hawa nafsu, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan hal itu membuat Rasul Paulus harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena Tuhan memberi kekuatan sehingga kelemahan-kelemahan yang ia miliki dapat menunjukkan hal-hal yang besar atau dapat melakukan hal-hal yang besar dalam hidup. Dan saat itulah kuasa Allah semakin disempurnakan dalam diri Rasul Paulus. Hal ini juga dapat kita lakukan dalam hidup kita. Rekan-rekan muda juga mengalami duri dalam daging. Apakah itu kekecewaan kita karena mungkin pacar kita meninggalkan kita, atau karena kita dimusuhi oleh teman-teman sekerja kita, atau hal-hal yang lain. Tetapi ingatlah, kita harus tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, kuasa Tuhan semakin disempurnakan dalam kehidupan kita. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada 4 hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita kuat dari ketika kita mengalami kelemahan-kelemahan itu. Yang pertama, alasan mengapa kelemahan itu harus ditanggung. Alasan mengapa kelemahan itu harus saudara dan saya harus tanggung dalam hidup ini. Saya bacakan dalam Yesaya 2 ayatnya yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Alasan mengapa kelemahan itu harus kita tanggung. Kelemahan itu diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya tidak sombong dan tetap rendah hati. Yang kedua, bagaimana kelemahan itu bisa menguatkan kita? Kita harus yakin bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Sesulit apapun itu perkara, percayalah bahwa Allah sanggup melakukannya dalam hidup kita. Tugas kita mensyukuri segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita mensyukurinya, maka rencana Tuhan dinyatakan bagi kita indah pada waktu. Jadi yang kedua, kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Maka kelemahan itu memberi kekuatan bagi kita. Yang ketiga, Paulus dalam pergumulannya menghendaki duri dalam daging itu diambil darinya. Tapi Tuhan menolak. Karena duri itu perlu untuk menjaga sikap tetap rendah hati. Allah izinkan tantangan, persoalan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kegagalan juga dalam pekerjaan kita. Allah mengizinkan itu. Karena Allah mau supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi dalam kelemahan kita pun kasih karunia dan anugerah Allah dinyatakan dengan sempurna dalam hidup kita. Jadi bukan berarti ketika kita gagal maka semuanya telah sirna. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, hal itu membentuk kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, inilah bagian firman Tuhan yang akan menolong kita. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadikan kelemahan itu menguatkan kita? Yang pertama, selalu berdoa. Yang kedua, taat pada firman. Yang ketiga, setia sampai mati kepada Allah.
Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Akhir kata, tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Ayat 10 bagian yang terakhir dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, mengubahkan kelemahan menjadi sesuatu yang menguatkan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya ada bagian berkat yang telah menjadi bagian kami, yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun ada banyak duri dalam daging yang menghalangi pelayanan kami, menghalangi pekerjaan kami, menghalangi pertumbuhan iman kami, tetapi kami percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua badan pengurus Gerakan Pembawa Sulu, Korup 1 Jakarta, dan seluruh anggota Gerakan Pembawa Sulu. Biarlah mereka semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.